lagi dengan saya Ati dari Surabaya dan selamat datang di FFG TV kembali. Kali ini saya akan men-sharingkan sesuatu yang dialami oleh masyarakat luar, kemudian termasuk saya sendiri, dan ini adalah menjadi masalah yang sangat umum dialami oleh banyak orang. Apa itu? Nah, kali ini saya akan men-sharingkan mengenai confident, percaya diri. Banyak orang mengalami percaya diri ini adalah satu hal yang sulit untuk didobrak. Kenapa? Tanpa sadar, orang ini mengalami satu masa lalu, di mana masa lalu orang dengan orang lain itu beda. Nah, ada yang secara tidak sadar, dia waktu itu mengalami kegagalan demi kegagalan, kegagalan demi kegagalan. Akibatnya dia merasa bahwa hidup saya selalu gagal ya, dan saya tidak berhasil ya. Dan itu semua tersimpan dalam subconscious mind. Begitu juga kalau misalkan di satu sekolahan, banyak sekali anak-anak dibully. Entah itu dari sisi kulitnya yang hitam, atau mungkin rambutnya yang keriting, atau anak ini malas-malasan, atau anak ini cuek, dan dia menjadi pendiam. Nah, pembulian-pembulian ini banyak terjadi di masyarakat. Sehingga dia merasa bahwa, oh, saya ini orangnya jelek ya, saya ini orangnya ternyata pendiam ya, dan lain-lain dan lain-lain. Dan kemudian secara tidak sadar, banyak orang tua juga membandingkan antara anak. Ya, antara adik dan kakak begitu ya. Kamu kenapa tidak seperti kakakmu yang begitu rajin, yang begitu nurut, yang begitu pintar. Lama-kelamaan si adik ini akan merasa bahwa, oh, kata ibu saya tidak pintar, saya tidak rajin, dan saya tidak nurut. Nah, masalah-masalah ini, masa lalu ini banyak terbawa sampai dewasa. Kenapa? Karena tersimpan semua di subconscious mind. Saat dia tersimpan di subconscious mind, dia merasa bahwa dia punya label seperti masa lalunya, dan itu dibawa terus. Secara tidak sadar, apa akibatnya? Adalah tidak percaya diri. Nah, kondisi pada saat sekarang tidak percaya diri itu adalah kondisi yang terbentuk dari masa lalu, dan itu adalah banyak dialami orang lain. Saya membaca buku dari Value Your Life karangan Bapak Onggi Yanata. Beliau juga mengatakan, kenalilah masa lalumu. Jadi pada saat kita mengenali masa lalu kita, apa yang kita dapat improve, apa yang kita dapat lakukan, kita bisa tahu persis apa yang akan kita lakukan. Jadi setiap orang itu mempunyai suatu blueprint. Contoh, pada saat kita akan membangun rumah, kita tidak akan mungkin langsung bangun, tukang-tukang membangun dengan menyusun batu bata seperti ini. Tapi kita harus menggambar blueprint yang akan dijadikan rumah ini seperti apa. Dari gambar itu barulah terbangun satu bangunan rumah. Sama seperti manusia. Apa blueprintnya? Yaitu tergambar di masa lalunya yang tanpa sadar tersimpan di subconscious mind. Pada saat itu terciptalah blueprint yang dialami manusia sampai dewasa. Dan akibatnya dia merasa tidak percaya diri. Nah, kalau gitu apa dong yang harus dilakukan? Berarti kita harus bongkar blueprintnya. Apa yang ada di blueprint kita? Apa yang ada di bawah sadar kita? Dengan membongkar masa lalu kita. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah kenalilah dirimu sendiri, memahami dirimu sendiri. Bagaimana untuk bisa mengenali diri sendiri? Yaitu kita melihat, pada saat saya merasa takut berbicara di depan umum, adakah masa lalu saya yang menyebabkan saya takut berbicara di depan umum? Mungkin pada saat itu ibu saya bilang, kamu tuh pemalu, kamu itu penakut. Nah, ini tersimpan di dalam subconscious mind kita. Sehingga pada saat kita mau berbicara di depan umum atau berbicara di depan orang yang lebih senior, dia akan merasa malu. Nah, jadi kita harus mengenali, seorang ini harus mengenali apa yang dialami terhadap dirinya, masa lalunya, dan juga kenali apa kelebihan dan apa yang harus diimprove. Pada saat dia sudah mengenali bahwa, oh iya, saya dulu sering dikatakan ibu saya pemalu ya, saya dikatakan penakut ya. Dia tahu bahwa sebetulnya aslinya tidak penakut, tapi yang tersimpan
di bawah subconscious mind dia adalah penakut dan pemalu. Nah, untuk mengenali ini, hal yang pertama sekali sangat basic itu harus kita lakukan dulu. Kita harus mengenali. Pada saat kita mengenali diri yang ada di dalam diri sendiri, itu semakin kita memahami. Jadi pahami diri kita, oh ternyata saya seperti ini ya, saya dulu sering dibully ya, bahwa kulit saya hitam. Sehingga saya melihat orang di antara orang-orang kulit putih, saya menjadi minder. Karena apa? Karena merasa bahwa kulit hitam adalah jelek. Begitu juga, aduh rambut saya berantakan. Terkesan bahwa dia mempunyai rambut yang tidak seindah orang-orang. Ya, nah dengan begitu dia merasa bahwa saya jelek, saya pemalu, saya penakut gitu. Nah pada saat mengenali diri kita sendiri, kita tahu penyebabnya, disitulah kita bisa improve. Demikian juga sebaliknya, kita mengenali kelebihan kita. Bagaimana caranya mengenali kelebihan kita? Pasti ada satu kondisi di mana seseorang ini mencapai satu prestasi. Entah itu prestasi di bidang olahraga, entah dia pernah memasak yang sangat enak sekali, entah dia yang pernah menyanyi yang banyak dipuji orang, atau entah dia pernah melukis yang ternyata lukisannya spektakuler, atau bahkan dia orangnya adalah humoris, orangnya adalah menyenangkan. Nah, masa-masa ini biasanya tenggelam dengan masa-masa yang tidak menyenangkan. Jadi masalah-masalah prestasi yang kita pernah raih itu tenggelam dengan masa-masa yang tidak menyenangkan. Nah, ini harus digali dan dikenali. Itu hal yang pertama. Saat seseorang bisa mengenali dan memahami diri sendiri, dia akan lebih mengerti siapa saya. Saya harus improve atau saya harus bagaimana gitu ya. Nah, yang kedua adalah be yourself. Ini sangat penting. Banyak orang di sekitaran sana, termasuk saya pasti juga pernah mengalami, sangat ingin banyak orang lain menyukai dirinya. Jadi dia berharap semua orang menyukai dirinya. Akhirnya apa? Ketika melihat ada seseorang yang dikagumi atau disukai oleh banyak orang, saya pengen menjadi si A, saya pengen menjadi si B, saya pengen menjadi si C. Akhirnya apa? Berusaha untuk menjadi orang lain. Nah, dengan berusaha untuk menjadi orang lain ini, itu hatinya akan tertekan karena dia akan menekan dirinya untuk sama seperti si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Bahkan banyak kisah-kisah karena pingin yang namanya banyak penggemar dan banyak disukai orang. Banyak kisah bahwa banyak artis yang bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena dia mulai penggemarnya turun. Itu stres sekali. Dia merasa stres karena waduh penggemarku turun, aku udah gak disukai, aku udah gak dikagumi banyak orang. Akhirnya dia makan obat-obatan, kemudian meninggal atau bunuh diri seperti itu. Nah, hal-hal inilah yang terjadi beban pada setiap orang ketika dia ingin menjadi orang lain. Nah, pada saat itu be yourself itu akan lebih tercermin dari dalam. Jadi yang namanya percaya diri itu bukan berarti dia harus ngomongnya harus meletup-letup, kemudian harus keras, harus berdandan yang rapi gitu ya. Tidak. Percaya diri itu adalah silent winner. Adanya di dalam, tidak perlu ditunjukkan keluar. Tapi saat dia ngomong di depan umum, dia sangat tegas dan pede, kalem, atau dia berhadapan seseorang, walaupun tampilannya sederhana, ngomongnya dia kalem, tapi dia pede sekali. Nah, itu yang namanya percaya diri. Jadi banyak orang secara kaprah kalau orang ngomongnya meledak-ledak, itu adalah orang yang pede. Bahkan ada orang yang overconfident kelihatannya, itu sebetulnya sedang menutupi kekurangannya karena dia tidak pede. Jadi pada saat dia ngomongin saya ini siapa terlalu berlebihan, itu sebetulnya orang ini sedang tidak pede. Atau ngomongin dirinya sendiri setiap saat, sebetulnya orang itu tidak pede. Kalau dia pede, dia tidak perlu menonjolkan dirinya, tapi orang lain akan mengetahui siapa dia dan dia akan tenang, kalem, akan percaya pada diri sendiri bahwa I can do it dan saya mampu. Saya bisa berbicara dengan kamu, saya tidak takut, kita ini selevel, seperti itu.
dan itu timbul aura yang menyenangkan, timbul aura positif yang banyak orang-orang mengagumi. Kadang kita sering melihat ada orang yang tampilannya sederhana, tapi kok ya orang ini menyenangkan ya, very nice kelihatannya. Padahal dia tidak harus menonjol, dia tidak menonjol dimanapun, tapi orang suka, saya suka orang ini. Ya, nah itu dia percaya diri. Ada juga yang dia tampil sederhana sekali ya, tampilannya mungkin tidak menggunakan barang branded, tapi secara dilihat dia sangat pede sekali. Nah sebaliknya juga, ada banyak orang meminta pendapat mungkin pasangannya, gimana tampilan saya, sudah oke enggak? Nah saat yang dipintai pendapat bilang, kok kurang ini ya, kurang ini, dia merasa tidak pede lagi. Nah itu tidak berusaha menjadi diri sendiri. Padahal kalau ada seorang menggunakan baju apa aja, dia walaupun agak nyeleneh, tapi orang selalu kelihatan bagus. Kenapa? Karena dia tidak risih, karena dia tampil pede aja bahwa inilah aku, just I am gitu ya. Jadi tidak perlu menjadi orang lain ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bersyukur. Kita menerima apa adanya yang diberikan pada Tuhan ya. Jadi mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki kita terima. Ya, kulit saya hitam tapi bersih, mata saya sipit tapi indah, rambut saya ikal tapi oke kok. Kemudian tampilan saya ya seperti ini, dan saya sangat mencintai diri saya sendiri. Saya sangat menyukai diri saya sendiri. Saya sangat mengagumi diri sendiri. Nah, pada saat perasaan-perasaan itu timbul, rasa syukur bahwa saya diberi Tuhan seperti ini, pasti semua dilahirkan ada maksudnya. Sebagai contoh seperti Nick Vujicic ya, yang terkenal bagaimana fisik dia, tapi dia tidak punya tangan dan tidak punya kaki, mungkin kakinya kecil ya, kakinya sangat kecil yang notabene seperti tidak punya ya, tidak punya kaki. Tapi boleh dilihat istrinya bagaimana, cantik sekali. Dan hari ini dia menjadi siapa? Dia menjadi pembicara internasional yang banyak menginspirasi orang. Kenapa? Karena dia mencintai diri sendiri, menerima apa adanya yang di dalam hati. Dan dia punya kelebihan. Kelebihannya apa? Karismatik. Kelebihannya karismatik. Dan itulah yang dia tonjolkan dan dia kembangkan. Akibatnya sekarang dia menjadi orang yang terkenal, yang sangat kaya, punya anak, dan punya istri yang cantik, menikah seperti layaknya orang normal biasa. Nah, banyak orang yang merasa bahwa lebih ganteng daripada Nick Vujicic, lebih normal, lengkap daripada Nick Vujicic, tapi tidak pede. Nah, inilah yang terjadi banyak di masyarakat. Contohnya saya sendiri juga. Saya orang yang aktif. Kemudian saat itu saya terkena stroke dan kaki dan tangan saya lumpuh. Ya, kemudian muka saya, wajah saya tidak seperti ini. Jadi agak mencong, miring ya. Miring, kalau dilihat orang ya pasti tidak sedap tentunya ya, karena muka saya miring ya. Kemudian cara bicara saya juga agak pelo ya pada saat awal. Namun saya pede aja pada saat itu. Saya tetap foto, saya kirim ke teman-teman saya mengenai progres saya, karena saya melihat saya tidak mempunyai blueprint. Blueprint apa? Blueprint stroke. Jadi saya melihat ini adalah sementara. Nah, banyak orang yang mempunyai blueprint, kalau stroke itu rasa percaya dirinya jatuh. Untung saya tidak mempunyai blueprint itu. Jadi saya tetap pede. Bahkan saya pada saat itu saya ingat sekali, saya setelah keluar dari rumah sakit, saya datang ke reuni teman-teman saya dengan apa? Kursi roda. Tetap saya naik kursi roda. Dan saya juga ketemu dengan orang-orang, ketemu untuk prospek, presentasi. Kemudian saya juga tetap nonton ke mall-mall. Jadi tetap duduk di kursi roda. Bahkan ada teman-teman saya yang menjenguk saya di rumah. Saya salamannya karena kaki tangan saya ini lumpuh. Jadi saya salamannya bukan menggunakan tangan kiri, tapi saya angkat tangan saya dan saya berjabatan tangan.
Dan saya merasa tidak malu untuk itu, karena saya harus melatih tangan kanan saya untuk bisa normal kembali. Dan saya yakin pada diri saya sendiri bahwa saya orang normal. Saya hanya mengalami ini sementara. Justru itu saya mau bangkit, saya tetap mau percaya diri. Tapi percaya diri itulah yang menimbulkan saya cepat pulih. Dan saya setiap hari saya bersyukur Tuhan sudah kasih saya tangan, kasih saya mata, kasih saya kaki untuk berjalan, latihan jalan. Tapi saat itulah PD saya tidak berubah. Bahkan kalau ada ketemu teman di mall, "Ati, kamu jatuh ya kok parkir kursi roda?" Saya selalu ceritakan, tidak, saya ini baru stroke. Saya cerita kondisi saya. Begitu saya menerima diri saya apa adanya, saya tidak mempunyai beban untuk menutupi itu. Jadi saya lost, saya enak, sehingga hormon-hormon yang pada diri saya ini semua bekerja dengan bagus dan mendukung apa yang saya mau. Nah, kalau rasa percaya diri ini keluar, kemudian rasa bersyukur ini terus bertumbuh, ini akan mendatangkan apa yang kita maui, apa yang kita harapkan. Disitulah saya sangat bersyukur sekali. Saat itu saya berada di komunitas FFG, Freedom Fitnet Global. Komunitas yang ada di lebih daripada 80 negara, komunitas internasional. Dan yang paling luar biasanya, selain saya terus diajari untuk bersyukur, orang-orang dekat dalam komunitas itu selalu mensupport, selalu mengencourage terhadap kelebihan-kelebihan yang kita punya. Sehingga di dalam komunitas ini banyak sekali orang yang berubah. Kenapa? Karena semuanya orang-orang positif ini tidak pernah ada yang membuli, tidak ada pernah yang mencela, tapi hanya mensupport, positif. Timbullah rasa percaya diri pada masing-masing. Komunitas sangat penting bagi semua orang, karena di dalam lingkungan itulah kita mendapatkan satu support yang positif yang menimbulkan rasa percaya diri kita. Dan yang terakhir adalah kita lakukan afirmasi setiap hari. Afirmasi itu adalah sesuatu yang kita inginkan, kita sebut sampai terjadi di bawah subconscious mind kita. Contohnya, saya menyukai diri saya mencintai diri saya percaya diri. Terus disebut seperti itu, saya hebat, saya mampu, saya bisa. Sambil memejamkan mata setiap pagi, pandanglah cermin. Dan itu sebut terus. Karena sebetulnya manusia semuanya terbuat dari debu. Jadi tidak ada yang hebat, tidak ada yang di atas. Yang penting, jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Anda adalah Anda. Saya adalah saya. Be yourself. Nah, sebagai kata penutup, kekayaan tidak bisa menimbulkan percaya diri. Kepintaran juga tidak bisa menimbulkan percaya diri. Yang bisa menimbulkan percaya diri adalah apa? Silent winner Anda. Begitu Anda mengenali diri Anda sendiri, menerima Anda sendiri, menyukai diri Anda sendiri, dan pandai bersyukur, percaya diri itu akan keluar, memancarkan aura yang sangat positif, yang bisa dilihat dari banyak orang bahwa Anda mempunyai satu aura yang positif. Jadi, be yourself, be confident, dengan mengenali diri Anda sendiri, mencintai diri Anda sendiri, untuk Anda bagikan dan berguna untuk orang lain. Sekian sharing saya, sampai ketemu di webinar saya selanjutnya. Thank you.